Perang dagang antara dua raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat dan Cina, semakin memanas. Cina telah mengumumkan peningkatan tarif sebesar 125% pada barang-barang impor dari Amerika Serikat, naik dari tarif sebelumnya yang sebesar 84%. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Cina, seperti yang dikutip oleh Reuters. Tarif ini sama dengan tarif yang dikenakan oleh Amerika Serikat pada barang-barang impor dari Cina. Ini adalah pola yang muncul dalam perang dagang ini, di mana Cina telah menyamai kenaikan tarif yang ditetapkan oleh Amerika Serikat. Perang dagang ini telah memaksa Beijing untuk menghadapi pungutan sebesar 145% atas beberapa barangnya yang diimpor ke Amerika Serikat. Presiden Cina, Xi Jinping, meminta Uni Eropa untuk bergabung dengan Beijing dalam menentang intimidasi dari Amerika Serikat, dengan mengatakan tidak ada pemenang dalam perang tarif. Namun, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengatakan ia masih berharap untuk mendapatkan kesepakatan dengan Beijing. Sementara itu, emas telah naik ke rekor tertinggi karena investor berbondong-bondong ke aset safe haven. Saham Eropa memiliki awal yang positif, tetapi banyak pasar Asia turun karena ketidakpastian tarif. Berikut tanggapan ekonom Core Indonesia, Muhammad Faisal dalam wawancara dengan jurnalis Kontan TV, Hafid Febri melalui sambungan Zoom. Kami ingin mengembalikan hegemoni Amerika, hegemoni secara politik, tapi juga secara ekonomi. Dan penantang yang terkuatnya adalah China. Sehingga China, sebagaimana juga pada periode pertama sebelumnya, periode kedua ini juga menjadi sasaran utamanya. Nah, kalau kita lihat perkembangan terbaru kemarin kan sebetulnya ada kelonggaran selama 3 bulan, 90 hari, dari yang sebelumnya diumumkan akan segera berlaku pada bulan April. Nah, yang tidak ditunda hanya China saja, bahkan China itu ditingkatkan lagi tarifnya lebih tinggi lagi menjadi 125% karena China membalas, karena China bereaksi secara keras. Nah, negara-negara lain, nah ini diberi waktu 3 bulan, sebetulnya maksudnya adalah supaya masing-masing itu segera bernegosiasi dengan Amerika. Segera datang untuk bernegosiasi dan istilahnya mendudukan posisi Amerika itu sebagai pihak yang diperlukan oleh negara-negara ini, termasuk diantaranya Indonesia. Nah, lalu kalau tadi ditanya masalah dampaknya, begini, sebetulnya Indonesia sendiri kalau dibandingkan dengan negara-negara peer countries yang dikenakan atau disasar oleh Amerika, sebetulnya Indonesia bukan sasaran utama. Walaupun masuk dalam Dirty 15 seperti yang dituliskan, kita nomor paling buncit dalam Dirty 15, tapi sebetulnya dia bukan sasaran utama. Dan juga dari sisi ketergantungan ekspor ke Amerika, kita termasuk yang kecil dibandingkan dengan peer countries. Sebagai perbandingan, Indonesia proporsi ekspor terhadap Amerika itu 10%. Negara-negara lain, Malaysia 13%, Vietnam 27%, Jepang 20%. Nah, China walaupun tidak sampai 20%, tapi juga lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Jadi artinya secara agregat skala dampaknya tidak sebesar negara-negara yang lebih bergantung pada pasar ekspor ke Amerika. Ya. Nah, tapi memang kita tidak bisa generalisasi karena ada beberapa produk yang punya ketergantungan sangat besar terhadap pasar di Amerika. Sebut saja diantaranya adalah produk-produk pakaian jadi, produk pakaian perempuan, pakaian olahraga, sepatu olahraga, produk udang, fitting dan turunan-turunannya, ban karet alam yang terbuat dari karet alam. Nah, ini semua rata-rata di atas 50%, bahkan ada di antaranya yang 70 bahkan di atas 80%. Ini pasar ekspornya itu ke Amerika Serikat. Sehingga kalau nanti setelah 3 bulan ya, kalau konsisten Trumpnya ya, kan ini juga masalahnya inkonsistensinya juga tinggi nih. Nah, kalau seandainya seperti yang diumumkan sekarang tidak berubah 3 bulan, kemudian dikenakan tarif, nah maka sektor-sektor tadi yang saya sebutkan, produk-produk tadi itu yang paling besar terdampak. Dan kita tahu bahwa sektor-sektor tersebut atau produk-produk tersebut adalah sektor yang selama ini rentan dan juga sedang
mengalami masalah bahkan sebelum Donald Trump itu mengenakan tarif. Jadi kita dengar selama ini ada PHK di sejumlah produk industri padat karya, pakaian, tekstil, sepatu ya, dan juga sejumlah industri yang lain ya. Nah, ini tidak lain, salah satu penyebabnya adalah karena mereka bermasalah dalam hal akses terhadap pasar. Satu adalah pasar domestik, impor, tapi jangan lupa juga mereka juga ada yang berorientasi pasar ekspor. Bahkan beberapa tadi produk yang saya sebutkan itu proporsi pasar ekspor ke Amerikanya lebih dari 70%. Nah, ini saya baru berbicara masalah ekspor. Nah, sebetulnya yang perlu lebih diwaspadai menurut hemat saya bukan hanya penyusutan, potensi penyusutan ekspor kita ke Amerika, tapi juga adalah lonjakan impor. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, kalau kemudian pemerintah, sebetulnya kalau dari reaksi daripada pemerintah kemarin, ini kan ingin melonggarkan impor, terutama dari Amerika. Kita ingin istilahnya bernego dengan memberikan fasilitas tarif impor yang lebih rendah. Nah, otomatis konsekuensinya adalah memang ada kemungkinan besar impor dari Amerikanya menjadi lebih besar. Kalau begitu ya. Nah, tapi sebetulnya bukan hanya impor dari Amerika yang lebih besar itu, tapi dari negara-negara lain. Karena pada saat yang sama negara-negara lain juga mendapatkan pressure yang sama, yaitu terbatas atau dibatasi pasar ekspornya di Amerika, sehingga mereka harus mencari jalan untuk menyalurkan overproduksi mereka atau supply barang-barang mereka, dan mereka pasti akan mencari pasar-pasar yang potensial seperti yang punya pasarnya besar dan juga hambaran yang paling mungkin itu hambatannya yang paling rendah ya, dan itu salah satunya adalah Indonesia. Itu sudah terjadi juga sebelum Trump menaikkan tarif. Kita sudah banyak kemasukan barang-barang impor, bukan hanya yang legal masalahnya, tapi juga yang ilegal. Nah, ini bisa masuk dengan mudah, lebih mudah ke Indonesia karena satu, secara ekonomi, secara harga terutama, memang harganya lebih murah, terutama dari China. Ya. Harganya jauh lebih murah daripada produksi dalam negeri. Yang kedua, ditambah lagi dengan pengawasan di pelabuhan, bukan hanya pelabuhan-pelabuhan besar, bahkan pelabuhan-pelabuhan tikus yang susah dikontrol ini terbatas. Nah, sehingga masuklah itu barang, bersaing dengan produk-produk di dalam negeri, dan tergeruslah industri-industri yang rentan ini tadi, pasarnya di dalam negeri. Nah, jadi itu skala dampak yang perlu diantara dari sejumlah dampak yang harus diantisipasi. Tapi yang saya ceritakan barusan, dampak ekspor dan juga impor itu baru di skala perdagangan. Ya, dampak yang lebih luas sebetulnya itu banyak yang jarang disebutkan ya. Jadi dampak terhadap bagaimana penurunan harga komoditas dunia, penurunan pertumbuhan ekonomi dunia yang artinya akan menyusutkan potensi penyusutan potensi ekspor kita, penetrasi ekspor kita di pasar global, lalu juga dampaknya terhadap moneter, kecenderungan capital outflow yang bisa menekan rupiah, ya. Lalu sisi yang lain juga potensi inflasi karena inflasi dari Amerika, inflasi dari global, lalu kemudian bisa terjadi imported inflation menular ya atau tertransmisi di dalam negeri, sampai juga dampak-dampak ke fiskal ya, karena otomatis kalau penetrasi ekspor lebih susah, lonjakan impor lebih besar, nah ini bisa mengakibatkan terganggunya atau berkurangnya penerimaan negara, baik dari sisi pajak maupun juga non pajak, dan artinya juga bisa melebarkan defisit fiskal. Jadi sebetulnya dampaknya kalau kita buat skala cakupannya, ya ini sebetulnya sangat luas ya. Pak Faisal, artinya sengitnya perang tarif ini menjadi alarm bagi perekonomian kita bahwa perekonomian nasional akan semakin tertekan, mengingat Amerika juga menjadi salah satu negara tujuan ekspor beberapa komoditas strategis kita, dan dipastikan kinerja ekspor komoditas tersebut akan mengalami penurunan. Belum dampaknya juga terhadap penurunan harga komoditas di pasar global seiring lesunya perekonomian dunia. Kemudian juga berdampak juga terhadap pasar modal kita. Nah, Bapak melihat langkah-langkah yang sejauh ini telah disiapkan oleh Presiden
Prabowo beserta jajaran pemerintahan, antara lain yang sudah sempat disampaikan adalah melonggarkan TKDN, menghapus kuota impor, menghapus karantina untuk beberapa komoditas hortikultura impor. Itu menurut Bapak sudah tepat belum, Pak? Tepat atau tidaknya sebetulnya juga bergantung pada details ya. Nah, ini kan details tidak disampaikan karena kemarin tentu saja yang disampaikan adalah arahan secara umum. Nah, kalau melihat arahan secara umum saja, yang saya lihat ini kemarin yang tadi barusan saya katakan, fokusnya baru ke antisipasi dampak terhadap perdagangan, terutama ekspor, ya. Padahal dampaknya jauh lebih luas. Saya tidak mendengar bagaimana antisipasi yang konkret di aspek-aspek yang lain yang seperti saya sebutkan. Nah, bahkan tidak terlalu terdengar kemarin itu juga respon bagaimana mengantisipasi lonjakan impor, bagaimana mengantisipasi lonjakan PHK. Ya, ini belum jelas ya menurut saya, dan itu sepertinya tidak menjadi fokus. Fokusnya malah justru melonggarkan impor. Padahal kan melonggarkan impor, nah ini saya yakin bukan hanya nanti konsekuensinya bukan hanya impor dari Amerika, kan, karena bisa jadi presiden untuk kemudian juga ditiru atau diminta atau dikomplain oleh negara-negara yang lain, bisa jadi. Nah, jadi kalau secara general saja responnya menurunkan impor, ini saya khawatirkan justru malah akan memperparah kondisi. Karena seperti saya katakan tadi, sebelum ada Trump itu menaikkan tarif, kan kita sudah dihadapkan permasalahan banjir impor yang luar biasa yang berakibat banyaknya sektor-sektor yang harus bangkrut dan mem-PHK karyawannya kan. Nah, sehingga kalau kemudian juga semakin dilonggarkan lagi impor, nah bukannya makin memperparah keadaan. Nah, jadi sekali lagi pemerintah perlu memang melakukan kalkulasi yang lebih matang. Tidak bisa generalisasi, semuanya harus dilonggarkan. Ketika ingin bernegosiasi, yang pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi kita mau menawarkan atau mau meminta sebetulnya tarif itu tidak dinaikkan pada produk-produk yang mana. Itu yang jadi prioritas dulu, yang kalau kita ingin nego. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa ada produk-produk yang ketergantungan terhadap pasar ekspor Amerikanya itu tinggi, di atas 50%, nah itu dulu tuh. Nah, tapi di saat yang sama, kalau kita mau minta, ya, tentu saja kita harus bersiap-siap apa yang nanti akan diminta oleh Amerika Serikat dari pasar kita. Kita juga harus melis mana produk-produk yang rentan, yang kita tidak bisa nego atau tidak bisa kita turunkan dengan mudah, yaitu produk-produk yang komoditas yang sensitif. Ya, setiap kali dalam perdagangan, dalam kesepakatan perdagangan juga itu kan ada produk yang normal, ada yang sensitif, yang sangat sensitif. Ya. Nah, termasuk beras, ya beras itu sangat sensitif misalnya. Nah, mungkin sejumlah komoditas yang lain juga sangat sensitif. Kalau dia bukan produk-produk yang sensitif, oke. Apalagi kalau kita dari sisi produksinya masih relatif terbatas, atau kita susah menanamnya karena faktor iklim kita yang tidak memungkinkan. Katakanlah misalnya gandum, ya, atau kapas, ya, kita tidak bisa menanamnya dalam, apalagi menyesuaikan dengan demand kita yang besar. Nah, oke. Nah, tapi kalau kemudian masuk di pelonggaran impor juga diberikan kepada produk-produk yang sebetulnya kita bisa memproduksi dan sudah ada industri di dalam negeri, plus juga untuk komoditas yang sensitif, nah ini justru akan berbahaya. Jadi pemerintah memang perlu memetakan juga produk-produk mana yang kita bisa negokan untuk masuk lebih banyak, dan mana yang sensitif dan yang kita semestinya masih bisa pertahankan. Jadi tidak generalisasi. Termasuk juga masalah TKDN. TKDN itu kan bukanlah sudah dibangun itu kebijakannya selama bertahun-tahun, dan namanya kebijakan untuk TKDN ini kaitannya juga dengan investasi. Tentunya iklim investasi tidak bisa dibolak-balik, diganti-ganti, 1 tahun ganti, 2 tahun ganti. Karena ini menyangkut kepastian kebijakan di mata investor. Nah, kalau kemudian ganti lagi, ini menciptakan ketidakpastian. Kemarin minta TKDN, ada syarat-syaratnya, sebagian investor sudah comply, tiba-tiba ditiadakan, nah ini justru malah bisa jadi merugikan, menciptakan ketidakpastian di kalangan investasi dan buruk bagi iklim investasi kita. Termasuk juga kaitannya dengan
potensi kesulitan kita nanti dalam mendorong industrialisasi. Nah, bukankah Pak Prabowo ingin supaya mendorong industrialisasi melalui hilirisasi, ingin diperluas. Nah, kalau kemudian malah TKDN ini juga menjadi diringankan atau dilonggarkan, nah ini justru malah bertolak belakang terhadap upaya untuk industrialisasi tadi. Gitu. Artinya kita sepakat bahwa pemerintah memang harus melakukan pendekatan taktis dengan Amerika Serikat. Tapi di sisi lain, tapi di sisi lain penguatan ekonomi domestik juga tak kalah pentingnya, karena mengingat sebelum pecahnya perang dagang pun ekonomi domestik kita sudah lesu di tengah tekanan daya beli masyarakat yang itu sudah terlihat dampaknya terhadap sektor manufaktur. Hanya Bapak melihat beberapa kebijakan yang dipilih, beberapa opsi yang dipilih oleh Presiden Prabowo yang sempat disampaikan seperti opsi pelonggaran TKDN dan lain sebagainya, itu justru malah kontraproduktif ya Pak terhadap upaya penguatan ekonomi domestik kita. Betul. Justru sebetulnya dalam kondisi seperti sekarang, pemerintah itu mestinya sadar bahwa yang harus diperkuat adalah ekonomi domestik dulu. Karena itu yang dalam kontrol kita. Ya. Sepenting-pentingnya pasar Amerika, satu dia tetap pasar ekspornya hanya 10%. Nah, dan jangan lupa juga kita punya pasar yang lebih besar daripada itu juga di dalam negeri. Itu satu. Yang kedua, pasar dalam negeri dan ekonomi dalam negeri itu adalah yang bisa kita kontrol dengan mudah. Nah, sementara kalau kita ingin bernegosiasi dengan Amerika, itu lebih susah untuk dikontrol. Ya kalau dia mau, kalau dia tidak mau. Ya, seperti kemarin saja Vietnam menawarkan tarif 0% saja dibilang tidak cukup kan. Jadi susah untuk kita memegang itu memastikan negosiasi itu berhasil atau tidak dalam kondisi dan secara psikologis Amerika seperti itu. Nah, sehingga semestinya dalam strategi menurut saya yang pasti yang harus diperkuat adalah ekonomi dalam negeri dulu. Gitu. Pak, di tengah dinamika global yang berkepanjangan, di tengah ketidakpastian global yang berkepanjangan, kita tidak tahu nih ujungnya akan seperti apa. Kira-kira langkah pendekatan taktis seperti apa yang harus dilakukan dengan otoritas Amerika Serikat, dan perlukah Indonesia memperkuat aliansi dengan negara-negara lain yang juga dikenakan tarif serupa oleh Trump, artinya membangun semacam perasaan senasib sepenanggungan bersama-sama untuk menghadapi perang tarif ini, atau seperti apa Pak? Ya, betul, baik. Bertujuan untuk memperkuat ekonomi domestik tadi. Ya, kalau ekonomi domestik jelas itu adalah dalam kontrol kita sendiri tanpa harus kita berdiskusi dengan negara yang lain ya. Pada dasarnya itu ya. Nah, tapi untuk tadi pertanyaan langkah taktik apa seperti di Amerika dengan Amerika, tentu saja kita memang perlu lebih kita menurut saya tidak mengambil langkah yang keras ya. Kita perlu lebih kalkulatif karena kalau dalam kondisi sekarang kita mengambil langkah yang keras seperti China misalnya, kita tidak dalam posisi kekuatan yang sama dengan China dan bisa jadi dampaknya lebih besar. Nah, tapi dalam bernegosiasi ya dengan pihak di Amerika tentu saja tadi harus dengan lengkap data-datanya, dengan lengkap risetnya, sudah jelas apa yang mau ditawarkan dan apa yang mesti dipertahankan, mana yang sudah bisa kita kalau diminta itu boleh kita kasih gitu. Nah, itu yang biasanya tidak terlalu kuat dan itu yang mestinya diperkuat. Itu satu dalam konteks negosiasi dengan pihak Amerika. Nah, lalu dengan negara-negara yang lain sangat penting menurut saya untuk menjalin kerjasama dengan platform kerjasama yang sudah ada kita lakukan pada saat ini ya di luar dengan Amerika tentu saja ya, mulai apakah itu yang baru saja seperti BRICS ya, atau RCEP ya, atau kesepakatan multilateral yang lain ya, yang sifatnya itu kita menggalang suara yang sama karena negara-negara ini kan juga punya nasib yang sama ya, menghadapi kebijakan Amerika. Nah, kalau kita sendiri kesulitan ya, lebih sulit dibandingkan kalau secara bersama-sama. Kita mestinya menggalang satu suara poin-poin yang menjadi concern bersama. Nah, di antara yang penting menurut saya untuk disampaikan ialah bahwa ketika Amerika sebetulnya selama ini komplain terkait dengan defisit perdagangan mereka yang semakin lebar ya, dan juga permasalahan bahwa
tarif yang dikenakan atau hambatan perdagangan yang dikenakan oleh negara lain itu lebih tinggi, tuduhannya seperti itu. Nah, sebetulnya kalau kita melihat di sisi yang lain di luar perdagangan barang, perdagangan jasa, ya, saya maksudkan, nah, perdagangan jasa itu justru sebaliknya kondisinya. Nah, ketika Amerika defisit di perdagangan barang, dia justru mengalami surplus di perdagangan jasa paling besar sedunia. Nah, negara-negara lain pada umumnya justru malah mengalami defisit perdagangan jasa, termasuk dengan Amerika. Ya. China itu defisit perdagangan jasanya paling besar sedunia. Kita juga defisit perdagangan jasa. Yang mana itu di antara lain adalah kaitannya dengan jasa-jasa yang selama ini menjadi kekuatan Amerika, yaitu jasa keuangan, ya, jasa sektor keuangan, baik itu perbankan maupun asuransi dan lain-lain. Lalu juga jasa yang kaitannya dengan teknologi, intellectual property rights, ya, yang kita perlu mesti membayar royalti untuk paten dan lain-lain, ya. Nah, itu satu hal yang sebetulnya selama ini tidak banyak disinggung, padahal itu sebetulnya keuntungan yang selama ini dinikmati oleh Amerika, gitu ya. Dan ini bisa menjadi salah satu counter untuk membalas, ya, tuduhan-tuduhan bahwa Amerika dalam posisi yang dirugikan dalam perdagangan dunia. Termasuk masalah tarif, ya. Tarif juga sebetulnya kalau kita mengukur tarif bilateralnya antara Indonesia dengan Amerika, kalau dengan pembobotan berdasarkan value perdagangannya, sebetulnya Amerika masih lebih tinggi tarif yang dikenakan untuk Indonesia dibandingkan tarif yang dikenakan Indonesia untuk Amerika. Non-tarif measures juga begitu. Jauh lebih banyak non-tarif measures atau hambatan non-tarif yang dikenakan oleh negara-negara maju termasuk Amerika. Yang paling besar itu Uni Eropa paling banyak. Nomor 2 Amerika. Jumlahnya ribuan, di atas 5.000, di atas 6.000. Indonesia sebetulnya sangat sedikit. Nah, cuma yang sedikit itu yang kemudian disoroti oleh mereka karena mengganggu produk-produk, barang dan jasa yang ingin mereka masukkan sebetulnya. Nah, jadi dengan bekerja sama dengan negara-negara yang lain yang punya concern yang sama, nah ini suaranya menjadi lebih besar, ya. Tentu saja amplifikasinya itu juga menjadi lebih terdengar, ya, efeknya. Pak Faisal, di tengah perang tarif ini, tentunya kita juga pemerintah juga harus fokus juga melakukan diversifikasi ekspor, ya, Pak, ya. Ya, betul. Kasih negara tujuan ekspor baru, artinya kita tidak melulu menggantungkan ekspor kepada negara seperti Amerika, Cina. Nah, kira-kira kita punya peluang nggak, Pak, untuk merebut pasar ekspor ke negara-negara yang terkena tarif tinggi oleh Trump? Dan kira-kira negara mana saja? Ini kebutuhan untuk diversifikasi itu sebetulnya sudah lama dilakukan. Sudah dari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tapi itu tidak berjalan dengan baik. Bagaimana saya bisa katakan itu? Karena sampai dengan sebelum kebijakan Trump ini, pertumbuhan ekspor kita ke negara-negara yang non-tradisional tadi yang disebutkan, berbanding pertumbuhan ekspor kita ke negara yang tradisional, jauh lebih tinggi ke yang tradisional. Padahal yang tradisional itu besar, ya. Semestinya kalau kita ada arah track untuk diversifikasi, mestinya paling tidak, walaupun yang non-tradisional ini volumenya dan nilainya lebih kecil, tapi growth-nya mestinya lebih tinggi. Sehingga nanti makin lama makin seimbang. Nah, ini tidak. Makin lama makin jomplang, karena selain nilainya yang lebih kecil, juga growth-nya lebih rendah. Gitu. Nah, jadi memang PR-nya lebih besar sekarang itu di mendorong negara ke ekspor ke negara-negara non ini, tentunya dengan pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakteristik daerah negara yang bersangkutan. Nah, mana sebetulnya yang sangat potensial? Beberapa diantaranya menurut saya adalah negara-negara Afrika, negara-negara Timur Tengah, negara-negara Amerika Latin, yang sebetulnya kalau kita melihat beberapa negara-negara yang ada di kawasan tersebut, kalaupun tidak semua, ya, ini punya pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, kelas menengahnya sudah mulai makin banyak begitu, dan kebutuhan barang impornya itu juga otomatis menjadi lebih besar. Nah, tapi memang untuk bisa memasuki kawasan yang non tradisional ini, kita perlu melihat karakteristiknya, preferensi daripada pasarnya, kemudian hambatan-hambatan yang dihadapi, hambatan tarif, hambatan non tarif,
negara Afrika sebetulnya itu tantangannya diantaranya tarifnya tinggi, non tarifnya juga banyak. Ya, jadi kita perlu mengambil satu strategi bagaimana caranya mengatasi tarif, ya hambatan tarif dan juga non tarif itu tadi. Nah, tentu saja ini tidak singkat dan juga bukan kerja untuk jangka pendek, ya tapi untuk jangka menengah panjang sedikit demi sedikit harus kita makin lama makin perkuat ekspor ke negara-negara yang tradisional. Pak Faisal, upaya melakukan diversifikasi pasar ekspor juga tentunya harus diimbangi dengan penguatan daya saing industri manufaktur yang tadi sudah sempat Bapak singgung di awal. Bahkan program pengembangan sektor padat karya juga telah masuk dalam program strategis nasional Pak Prabowo sebenarnya Pak. Nah, sejauh mana Bapak melihat keseriusan pemerintah dalam mendorong sektor padat karya ini Pak? Ini sebetulnya kan kalau yang pemerintahan sekarang baru beberapa bulan, saya belum melihat secara konkret sebetulnya strateginya apa sih sebetulnya ya untuk padat karya ini. Dan saya melihat karena dengan kondisi permasalahan yang ada di sektor padat karya, mungkin lebih ke inward looking dulu ya, melihat dari kondisi di perekonomian domestiknya dan juga pasar domestik. Nah, padahal sebetulnya juga kita harapkan itu bukan hanya dia menguasai atau jago kandang ya, tapi juga jago tandang atau menembus pasar-pasar ekspor yang lebih besar di luar pasar negara ke negara tradisional seperti Amerika, yang memang kita banyak sejumlah produk-produk padat karya kita seperti pakaian dan sepatu itu diekspor ke sana. Nah, tapi juga ke negara non tradisional semestinya juga begitu. Tadi yang saya sebutkan di negara-negara di kawasan Afrika itu justru sebetulnya kalau melihat dari competitiveness atau kedekatan dan juga comparative advantage antara kita dengan Afrika, nah sebetulnya mereka justru lebih banyak membutuhkan barang-barang manufaktur karena tingkat industrialisasi di Afrika lebih rendah dibandingkan kita. Kita lebih banyak memproduksi barang-barang manufaktur yang sebetulnya daya saingnya kalau masuk ke pasar mereka lebih tinggi. Nah, tapi memang selama ini mereka banyak bergantung ke barang-barang manufaktur itu mengimpor dari China karena harganya murah. Nah, tapi sebetulnya negara-negara Afrika ini juga tidak ingin punya ketergantungan yang terlalu besar terhadap China karena saat ini secara trade dan juga investment banyak dari China. Ini tentu saja tidak sehat bagi mereka secara political ekonomi. Nah, jadi mereka juga mengharapkan dari negara-negara yang lain seperti Indonesia untuk bisa mengimbangi. Nah, disinilah sebetulnya peluang kita untuk bisa masuk ya melakukan penetrasi untuk produk-produk manufaktur ke kawasan termasuk yang padat karya. Pak Faisal, di tengah eskalasi perang dagang global yang semakin sengit, bahkan perang dagang global secara total nih kita bisa katakan demikian, karena sudah melibatkan ada banyak sekali puluhan negara, termasuk terakhir Indonesia dan negara-negara berkembang lain. Sekalipun Trump juga telah mengatakan menangguhkan sementara tarif impor ke sejumlah negara termasuk Indonesia hingga akan diterapkan efektif Juni nanti. Artinya, Bapak melihat tren perang dagang global ini dampaknya bakal ke seserius apa Pak terhadap perekonomian? Apakah benar akan mengarah kepada resesi global seperti yang sudah diprediksi oleh banyak kalangan? Ya, kalau secara umum dampaknya terutama ke kondisi ekonomi global, kalau kita melihat dari perang dagang yang juga diberlakukan oleh Trump pada periode pertamanya, nah ini kita bisa melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi dunia dan juga pertumbuhan perdagangan dunia antara periode Trump dengan periode Joe Biden setelahnya. Nah ini lebih rendah memang periode Trump. Dari sisi pertumbuhan ekonomi global lebih rendah, pertumbuhan volume perdagangan juga lebih rendah dengan masa Joe Biden. Padahal di masa Joe Biden itu ada COVID, ya ada krisis pandemi COVID yang melanda dunia di tahun 2020. Tetap saja dari perdagangan global dan juga pertumbuhan ekonomi globalnya lebih tinggi pada zaman Joe Biden. Jadi artinya memang dampak dari perang dagang itu serius ya terhadap pergerakan ekonomi dunia,
penciptaan peluang-peluang bisnis dan juga termasuk konsumsi dan juga produksi. Nah, dan saya melihat kalau di periode kedua ini dari sejak awal sudah memang memanas. Jadi ada kemungkinan efeknya lebih besar dibandingkan periode pertama. Jadi kita bisa melihat dari bagaimana tingkat tarif yang dikenakan yang tadinya tidak luas, ya, tidak seluas sekarang lebih luas, mengena juga kepada Indonesia, mengena juga kepada negara-negara seperti Vietnam, Meksiko, dan Kanada yang tadinya justru menjadi temannya mereka. Gitu ya. Jadi sasarannya bukan hanya China. Akan halnya dengan China, nah sekarang China juga lebih keras sifatnya, lebih reaktif ya dibandingkan dengan periode pertama. Sehingga dan ketika China lebih keras, ya lebih reaktif dengan ikut juga retaliasi menaikkan tarif, dibalas lagi dengan tarif yang lebih tinggi, tentu saja dampaknya terhadap ekonomi dunia lebih impactful lagi, lebih besar ya. Jadi akan berpotensi memang memperlambat pertumbuhan ekonomi dan juga perdagangan. Apakah akan masuk kepada resesi? Ini kita bisa melihat nanti bagaimana perkembangan berikut. Kalau kita lihat pada periode yang pertama Trump tidak terjadi resesi, ya, tapi memang lebih lambat pertumbuhan, ya, dan lebih terganggu perdagangan. Nah, jadi di periode kedua ini, sejauh ini saya melihat belum sampai kepada resesi. Tapi kalau kemudian merajalela, ya seandainya kemarin tidak ditunda, di tengah reaksi keras dari berbagai macam kalangan, bukan hanya dari negara-negara di luar Amerika, tapi juga di internal Amerika sendiri. Nah ini bisa jadi juga akan menggerogoti bukan hanya dunia, tapi juga di perekonomian Amerika sendiri, dan tidak menutup kemungkinan juga masuk kepada resesi gitu nanti kalau berlarut-larut. Gitu. Pak Faisal menegaskan lagi, berarti langkah yang telah ditempuh pemerintah Indonesia yang tidak mengambil jalur retaliasi, tapi memilih pendekatan negosiasi strategis, termasuk dengan menawarkan peningkatan impor dari Amerika Serikat, kemudian ada juga deregulasi hambatan non tarif dan insentif fiskal untuk menjaga keseimbangan neraca dagang antara Indonesia dan Amerika. Apakah itu memang lebih tepat, Pak, ketimbang mengambil langkah retaliasi seperti yang ditempuh oleh otoritas Cina terhadap Trump? Oke, jadi saya konfirmasi lagi, tadi saya sudah jelaskan bahwa tidak retaliasi itu lebih baik dulu. Karena kita juga perlu mengukur kekuatan kita. Kita tidak sekuat China, ya, dan semua langkah itu berdasarkan kalkulasi. Nah, cuma untuk negosiasi juga kita juga harus siap dengan kalkulasi yang matang tadi. Tapi dan sebelumnya juga sebelum bernegosiasi yang lebih penting sebetulnya dilakukan oleh pemerintah sebelum itu adalah memperkuat ekonomi domestiknya dulu, pasar domestiknya dulu yang dalam kontrol kita, gitu ya. Nah itu dulu nomor satu. Yang kedua, kalau ingin negosiasi harus kalkulasinya lebih matang dari sisi mana produk-produk yang kita akan sasar, kita minta untuk dilakukan, mana produk-produk yang akan masuk ke pasar kita yang kalau diminta oleh Amerika kita udah siap, mana yang akan kita let go atau kita turunkan, mana yang kita mesti pertahankan, mana yang sensitif, mana yang tidak. Nah itu. Nah tapi kalau sampai kemudian generalisasi semua tarif impornya mau diturunkan, kemudian hambatan non tarif juga mau dihapuskan, lalu juga TKDN mau dihapuskan. Nah ini saya pikir saya khawatirkan justru malah backfire bagi perekonomian. Pak Faisal, terkait dengan upaya penguatan ekonomi domestik, khususnya di sektor manufaktur, terutama yang berorientasi pada karya dan ekspor, kira-kira sektor apa saja, Pak, yang memiliki potensi cukup signifikan untuk dikembangkan, Pak, di sektor manufaktur padat karya kita, Pak? Apakah termasuk seperti tekstil, alas kaki, atau elektronik? Yang dikembangkan ya. Kalau dikembangkan kan sebetulnya itu tadi yang disebutkan sudah selama ini sudah berkembang, sudah sejak lama sebetulnya. Yang terjadi justru mengalami penurunan. Kita dulu kan lebih punya daya saing dan penetrasi pasar yang lebih bagus untuk produk-produk pakaian, untuk produk-produk sepatu dan padat karya yang lain. Tapi dalam 10 tahun, 20 tahun ini kan tergerus
pasarnya di domestik tergerus, di luar negeri juga sama, gitu ya. Karena kita banyak sekali kebijakan yang tidak sinkron, yang kontraproduktif terhadap upaya pengembangannya. Nah, yang ini yang semestinya yang perlu diperbaiki segera, karena masalahnya sudah berpuluh-puluh tahun. Nah, jadi PHK yang kemarin terjadi pada industri padat karya itu bukan satu kebijakan yang terjadi akhir-akhir ini saja, tapi dia akumulasi dari ketidaksinkronan kebijakan sudah sejak lama, sehingga pada satu titik sudah tidak mampu lagi dipertahankan, bangkrut, PHK. Gitu. Nah, jadi itu, Mas. Jadi kalau ditanya apa yang perlu dikembangkan, ini harus justru diperkuat kembali sektor padat karya yang tadinya sudah kuat tapi melemah pada saat sekarang. Baik itu untuk akses pasarnya di dalam negeri, akses pasarnya di luar negeri, dan juga competitiveness dalam hal biaya produksi, ongkos produksi, termasuk insentif dan insentif bagi negara, bagi sektor-sektor tersebut. Karena ini penting, biar bagaimanapun sektor padat karya ini diantaranya yang masih paling menciptakan lapangan pekerjaan paling banyak. Di samping sektor perikanan, ya, sektor perdagangan. Kalau di industri yang sektor padat karya yang paling banyak menciptakan lapangan pekerjaan, walaupun secara value lebih rendah dibandingkan sektor-sektor yang padat modal. Baik, Pak Faisal, terima kasih atas penjelasannya yang cukup panjang lebar. Semoga kita bisa melewati masa-masa sulit dan penuh tantangan ini. Mudah-mudahan, Mas. Baik, sukses selalu, Pak. Terima kasih. Sama-sama, makasih.